Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kita segmen Jateng Pos TV Alternatif atau Alternatif Jateng Pos TV. Kali ini kita masih bersama Tabib Epri ya. Selamat siang Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tabib, seorang penyembuh, seorang terapis di Semarang yang insya Allah sudah banyak pengalaman di dalam menangani pasien-pasien selama ini, khususnya pasien COVID. Jadi sekali lagi ini temanya masih COVID. Khususnya kita akan bertanya-tanya atau mengungkap pengalaman Tabib Epri di dalam menangani pasien COVID selama ini ya, Beb. Itu diantaranya ada beberapa catatan dari tabib bahwa banyak pasien COVID yang kemudian ketika kena COVID itu mencari alternatif-alternatif sendiri. Dia mendapatkan klaim-klaim bisa sembuh dengan ini, bisa sembuh dengan itu. Dan ada temuan di Blora ya, kalau tidak salah itu ada beberapa pasien kalau kena COVID minumlah ini, ketika melakukan itu justru gagal ya, dan itu berbahaya sekali ya. Itu bagaimana bisa diceritakan, bisa diungkapkan supaya ini bisa dijadikan warning buat masyarakat? Ya, bismillah. Jadi sudah banyak informasi yang kita terima dan sudah banyak media ataupun orang yang telah mengedukasi kita tentang COVID. COVID jelas dia modalnya patogenik ya, atau patogen. Patogen ini pun sifatnya sebenarnya rendah karena tidak ekstrim. Nah, tapi ada dua jenis, yaitu panas dan dingin atau panas dan lembab maksud saya. Nah, ini tidak berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih bertemu dengan antibodi dan imun kita. Cuman yang jadi masalahnya adalah banyak orang yang terkena COVID kemudian lewat atau meninggal qadarullah. Ini bukan mutlak karena COVID yang berbahaya, tapi banyak masyarakat yang istilahnya hanya memakan informasi mentah kemudian menerapkannya tanpa melihat kondisi tubuhnya. Yang biasanya mereka punya penyakit-penyakit bawaan. Komorbid ya. Jadi misalnya seperti diabetes, asam lambung. Yang paling sering asam lambung, diabetes yang paling sering sekali. Kemudian ada yang namanya pelemahan jantung. Nah, ini. Dan apa saja sih yang terjadi gitu kan? Jadi dari pengalaman kami, salah satu di Blora kemarin, bahkan di satu kampung tuh sehari ada 34 gitu terus setiap hari meninggal. Dan kami sampai sekarang kita ketemu dengan ya istilahnya sama RT, RW sama bayannya. Mereka ya istilahnya konsultasi. Kemudian kami mengunjungi atau istilahnya kami komunikasi dengan beberapa pasien yang mengalami tadi, keluarga yang sedang COVID tadi. Di situ kami menanyakan obat apa saja yang dikonsumsi, yang kedua treatment apa yang telah dijalani, kemudian herbal apa yang dikonsumsi. Kami tanya semuanya. Dan ada riwayat penyakit apa yang diderita oleh beliau-beliau yang sudah meninggal ini. Itu kami lakukan dengan via WhatsApp ya, konsultasi via WhatsApp agar lebih jelas. Nah, kami kumpulkan lebih dari 20 orang sebenarnya di sini. Lebih dari 20 orang konsultasi langsung dengan kami dengan WA. Nah, di situ yang masih punya keluarga sakit pun kami kumpulkan dalam sebuah grup agar tujuannya berkomunikasi agar kita bisa membimbing via online. Nah, di 27-an kalau nggak salah itu kami temukan hampir semuanya itu konsumsi vitamin C. Hampir semuanya. Malah begitu. Vitamin C. Yang kedua ya seperti susu dan ada beberapa herbal kayu-kayuan seperti kusturi dan bacakah seperti itu. Nah, oke lah, ini tak simpen dulu gitu. Kemudian saya lihat dulu bagaimana gejalanya. Semuanya tak suruh ngirim foto lidah, foto telapak tangan sama gejala yang dirasakan. Gejala dirasakan ini kemudian kami tinjau semuanya, hampir 60% itu ada gejala mual muntah. Tapi mual muntah ini bukan dari COVID-nya kalau saya melihat, tapi dari herbal-herbal yang mereka minum tadi. Tubuh punya sistem detoksnya itu aktif, seperti teracuni bahasanya. Nah, di situ vitamin C dulu. Ada seorang minum paracetamol, obat antivirus misalnya Fluvir atau sejenisnya, ketemu vitamin C. Dan lucunya kenapa nggak vitamin dari puskesmas yang diminum? Kenapa malah justru vitamin UC istilah vitamin C itu ya, vitamin C cair itu ya. Ini kan untuk asam lambung sangat reaktif banget. Nah, ketemu asam lambung naik, antara vitamin C ketemu obat itu reaksi. Kan beberapa dokter, beberapa guru saya juga kami tanyain tentang reaksi silang antara obat dengan vitamin C itu bisa menaikkan dosis 20 kali lipat. Misalnya dia minum 500 mg berarti bisa kan 20 kali lipat, bisa 10.000 kali lipat, 10.000 mg ya. Jadi ini yang jadi masalah itu di sini. Lambungnya nggak kuat. Dan orang yang ini pasti mengalami mual muntah. Yang ketiga, warna lidahnya ini seperti mengerak.
Jadi ada bercak-bercak kuning, bercak-bercak putih yang pekat. Ternyata itu dari reaksi ini. Beliau yang sering muntah mual, umurnya sudah 60 ke atas, ya dehidrasi. Dehidrasi sesak nafas lewat kan begitu ya. Kemudian yang kasus berikutnya lagi seperti bajaka dan herbal-herbal kayu-kayuan. Jelas ada racunnya. Tensinya biasa rendah. Saya tanya, biasanya tensi rendah nggak? Biasanya tensinya rendah, paling hanya 100, 110, 100 gitu kan. Ketika dia kena herbal-herbal kayu-kayuan, jantungnya tuh kayak terpicu, lelah. Liver juga lelah cerna karena berat ini herbalnya. Akhirnya justru peradangan liver yang pada ujung akhirnya pun juga bengkak. Perutnya sebelah kanan ya, sebelah kanan bengkak, nyeri. Ini efek dari apa namanya? Salah herbal tadi, bukan mutlak COVID-nya. Kalau COVID-nya dia kan ke arah ke batuk, ke lesu, ke panas gitu. Ini enggak, perut kanan atas sebelah dada. Keluhannya itu tidak seumumnya keluhan Iya, COVID. betul. Gitu. Tidak. Kalau memang COVID kan jelas ininya, gejalanya. Gejalanya. Dan memang gejalanya COVID muncul. Cuman kok masih ada tambahan gejala-gejala lain yang ternyata saya curigai dari herbal diminum tadi. Nah, disinilah kemudian kami edukasi ke masyarakatnya, siapa yang sudah punya, yang masih punya saudara sakit, interaktif. Kirimkan semua obat yang diminum, herbal apa yang diminum, treatment apa yang sudah dijalani, sama foto lidah sama telapak tangan. Kami cross check semuanya. Alhamdulillah konsultasi dengan kami 2-3 hari, hampir semuanya saya hentikan obatnya. Obat hentikan, herbal hentikan, cukup minum air hangat per 2 jam 1 gelas. Berturut-turut 2 hari alhamdulillah bersih. Setelah bersih, meringan gejalanya. Terus setelah itu cukup minum madu 3 kali sehari, sekali minum setengah gelas ya. Alhamdulillah yang kuat langsung fit, dalam waktu 1 minggu udah fit. Terus kemudian kami suruh untuk treatment mandiri selama 1-2 minggu, baru cek rapid test swab di kampungnya masing-masing. Cek kesehatannya, cek positif negatifnya ya. Iya. Hasilnya? Alhamdulillah sudah negatif semua. Sudah negatif. Jadi di awal tadi memang ini bukan pagebluk ya, awalnya orang kampung ya. Ini adalah salah treatment. Seolah kita niatnya baik, tapi ketika cara kita salah dan herbal yang kita kasih clear itu justru memberatkan tanpa kita tahu ini efeknya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Maka disinilah pentingnya pendidikan medis, pentingnya pendidikan tentang minum ramuan herbalis itu di sini, dan di sinilah kami jelaskan, kami bantu. Nah, jadi artinya untuk treatment COVID itu sebenarnya gampang sih. Ini satu tahap kendalikan suhu tubuh. Dengan apa? Dengan minum air hangat. Yang kedua, kendalikan istilahnya emosi kita. Dengan apa? Dengan misal makanan-makanan yang sehat cukup. Terutama misal contoh pisang ya. Pisang itu hormon kebahagiaannya kan tinggi itu, apalagi pisangnya agak mulai matang gitu kan, agak kehitam-hitaman itu. Selain itu D3-nya juga tinggi ya, akan membantu proses regenerasi ataupun bentuk memperkuat imun kita. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah senjata kita untuk melawan COVID. Karena COVID itu patogen eksternal dari luar. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita punya sindrom atau bahasanya organ dalam kita kacau. Jadi bahasanya kita mau tempur, kita sudah pegang perisai dan pedang, cuman sayangnya tubuh kita sakit, ya kita nggak kuat ngangkat pedangnya dan nggak kuat ngangkat perisainya. Akhirnya musuh dengan mudah melibas kita, kan seperti itu. Jadi banyak orang yang justru mengobati COVID ini bukan dari dengan menguatkan tubuhnya, justru malah merusak organ dalamnya dengan obat-obatan herbal alternatif yang seolah ini tidak selaras sama kondisi tubuhnya. Jadi ketika seseorang tensinya biasa rendah, misalnya 100, 110, 105 atau 90, jangan sekali-kali minum herbal keras. Seperti tadi bajaka, seperti tadi kusnul hindi. Ini bukannya ini herbal keras. Kenapa? Jantungnya akan terpacu dengan kencang. Iya, kayu-kayuan ini ada resinnya, ada racunnya. Itu akan memberatkan sistemnya daripada manfaatnya, apa yang efek baiknya. Kemudian ketika ada asam lambung, jangan sekali-kali minum vitamin C, nanti malah asam lambungnya keluar. Bukannya kita ngelawan virus, tubuh kita yang sakit. Jadinya disesak, mual muntah, dehidrasi. Kemudian jika seandainya kita punya diabetes, hati-hati. Misalnya contoh, ada obat-obat batuk tertentu yang dia kandungan glukosanya tinggi, habis minum obat ini justru malah diabetesnya naik. Ngewel-ngewel. Biasanya kalau udah orang diabetes udah ngewel-ngewel, berarti itu diabetesnya udah tinggi. Cek ke apotek atau cek ke dokter, cek diabetesnya. Biasanya udah di atas 300-an kalau udah gemetar-gemetar gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tubuh kita ini punya komorbid enggak? Kita punya penyakit bawaan enggak? Yang kedua, siapin tuh obat-obat alternatifnya apa. Yang kemudian makan konsumsinya cukupkan. Berjemur, makan pisang, kemudian minum air hangat, minum air kelapa muda, madu. Ini sudah superfood kalau bahasa saya.
udah makanan yang istimewa, dan insya Allah ini bisa meningkatkan sistem imun, meningkatkan sindrom kita sehingga kita kuat, sehingga sindrom kita stabil, yang dimana ketika kita ada kemasukan virus, otomatis tubuh akan melawan. Ingat bahwasanya Allah itu membekali tubuh kita, membekali setiap makhluk itu dengan satu kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, power of healing. Yang kedua, mempertahankan daya hidup. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Maka insya Allah dengan hal-hal yang sudah kita lalui lebih dari setahun ini tentang COVID, tentu tubuh kita sadar nggak sadar pasti sudah mulai menguat. Insya Allah beberapa pasien kami yang kami bimbing yang dari awal biasanya dia ketergantungan dengan obat, karena sudah merasakan efek-efek negatif dari obat, maka kami coba hentikan dan kasih nutrisi herbal. Kedepannya beliau ini justru malah merasa meningkat tubuhnya. Biasanya sebulan sekali itu pilek ini jadi enggak. Jadi ketika kita melatih imun kita, itu imun kita bisa dilatih. Dengan ketika kita merasakan sakit, sabar, tahan dengan air hangat, dengan madu. Tujuannya apa? Agar tubuh merekam setiap sakit yang masuk, kemudian mengeluarkan antibodi. Tapi ketika baru gejala awal sudah dilawan dengan obat, tubuh nggak mampu merekam, maka imun tidak pernah terlatih. Maka ketika sakit ya langsung obat andalannya. Sakit langsung obat. Di lain hari justru akan menimbulkan masalah yang lain atau bahasanya timbul gejala-gejala lain. Jadi itulah yang kenapa banyak kasus sekarang ini banyak yang meninggal. Padahal nyuwun sewu, kita sudah ngalamin COVID lebih dari setahun loh. Harusnya kita sudah banyak ilmu, harus banyak pengalaman yang kita jalani. Banyak pasien-pasien kami pun yang awalnya kita juga mencari-cari karena hati-hati ya, karena kehati-hatian, kami pun juga akhirnya buat prosedur di mana biasanya kami ketemu kita kasih herbal dulu untuk menguatkan imunnya, di mana herbalnya ini hanya berisi nutrisi. Madu, bipolen, royal jelly, propolis kami satukan jadi madu super, kemudian kami kasih herbal seperti sari buah ya, seperti sari buah-buahan itu kasih minum, tunggu 3-4 hari, cek rapid test. Kalau negatif kita treatment. Treatment apa yang kita lakukan? Pertama, dipijat, super massage. Jadi nggak boleh pijat kencang, super massage diurut aja seluruhnya agar berdarah lancar. Setelah itu kita bekam kering namanya, bekam kering atau bekam api untuk meningkatkan daya tubuhnya atau imunnya. Setelah itu kita sauna. Kita sauna dengan teknik sederhana, lalu tidurkan. Selanjutnya dia sauna sehari sekali mandiri. Lanjut 3-5 hari. Alhamdulillah hasilnya sudah meningkat. Dan bahkan banyak masya Allah yang memberikan, bahkan sampai nangis ceritanya kemana ada yang nggak sengaja ceritanya. Beliau ini merasakan gejala. Kemudian kami treatment sudah sembuh. Cuman dia ini masih suudon, khawatir gitu kan. Kok tiba-tiba saya sesek? Pak, jenengan itu nggak apa-apa. Karena dia tuh sebelumnya sempat tes katanya positif. Terus kemudian baru kami coba untuk ngasih kayak minum air hangat gitu, minum madu dah gitu tak. Terus akhirnya ketika beliau ke rumah sakit mau rapid test yang kedua, ternyata sudah negatif. Baru 3 hari nggak sengaja gitu kan. Jadi ada hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita menjadi paham bahwasanya bukan COVID yang harus kita takutkan, tapi kita jaga tubuh kita dengan cara-cara yang benar, dengan herbal yang benar. Jangan sampai salah minum obat, jangan salah minum herbal yang kita nggak tahu ternyata itu ada efek sampingnya. Ya. Oke, itu kan kalau misalnya salah satu pilihannya adalah kita dengan treatment terapi atau herbal ya. Betul. Tapi misalnya pasien-pasien yang misalnya mandiri kan sudah misalnya di treatment dengan obat kesehatan. Nah, itu bagaimana mengatur antara supaya tidak banyak asupan obat ya, ada medis, ada ada obat herbal dan macam-macam, supaya tidak terjadi interaksi yang terlalu banyak ya, sehingga menimbulkan justru masalah-masalah di luar COVID gitu loh. Ini sebaiknya bagaimana kalau ada pasien seperti itu? Kan ada yang ada treatmentnya dari dari kesehatan dan macam-macam obatnya. Biasanya kami ya konsultasi Pak ya. Kami konsultasi. Pilih salah satu. Atau bahasanya kita manage mana yang nggak butuh. Contoh nih, kan yang dalam penanganan COVID itu dari rumah sakit, dari puskesmas kadang dikasih namanya paracetamol ya. Kemudian nanti untuk panasnya, kemudian nanti Fluvir untuk virusnya, untuk obat batuknya. Kemudian nanti ada pengencer darahnya juga supaya ada darah ya kan. Ini kami ini mana yang gejalanya sudah nggak ada, hentikan. Jadi begitu sudah nggak ngerasa gejala itu hentikan. Misalnya udah nggak demam, paracetamol hentikan. Gitu kan. Tapi untuk antibiotik ya ini yang berat. Untuk antibiotik harus selesai. Antibiotik 3 hari selesai, 3 hari. Jangan di 2 hari selesai nggak diminum, jangan. Harus selesai. Karena antibiotik ini nggak boleh berhenti di jalan. Nah, tapi untuk obat-obat yang
apa ya yang obat-obatan kuratif yang di mana dia hanya menangani keluhan itu saja, maka hentikan boleh. Nah, setelah itu bersihkan tubuhnya. Dengan apa? Dengan meningkatkan metabolisme. Banyak orang yang sudah negatif COVID tapi masih mengalami gejala anosmia ya. Jadi masih nggak bisa ngerasakan ini hidung, mulut. Ini cukup minum air hangat rutin saja. Bisa sehari 4 kali atau 5 kali. Terus makanan sehat, makanan yang hangat-hangat, nanti hilang sendiri. Kenapa? Karena sensorik di sini masih ketutup lendir. Atau obat-obat saraf yang kita hidup, misalnya kayak obat antivirus, obat anti flu itu masih ada sisa-sisa kinerja di sini. Ketika metabolisme kita nanti membersihkannya, maka pulih dengan sendirinya. Yang lucunya sudah negatif COVID, cuman masalah anosmia ini aja, wah panik gak karuan, cari obat ini, cari obat itu, justru malah terpuruk lagi dan gak jarang orang setelah negatif akhirnya jadi sakit lagi. Nah, ini ya jadi yang perlu kita tekankan ke masyarakat. Semoga dengan program kita kali ini masyarakat lebih teredukasi. Yuk, jangan hadapi dengan kepanikan. Jangan sampai kita kok jadi korban ketakutan kita sendiri. Kita harus paham bahwasanya tubuh kita ini punya sindrom kita apa, kemudian punya penyakit bawaan apa. Dan modelnya COVID itu patogen eksternal. Sebabnya apa? Karena mungkin tertembusnya imun kita. Maka segera pulihkan sindrom kita, makan cukup agar antibodi keluar. Gejala-gejala yang muncul hadapi dengan sabar, istiqomah. Jangan kemudian salah treatment, jangan kemudian salah obat. Lebih membahayakan tubuh kita. Terakhir, Beb, mungkin saat ini kan orang lagi gencar-gencarnya bahwa air kelapa sangat membantu untuk memulihkan daya tahan tubuh. Nah, itu kan tentu saja mungkin tiap orang juga berbeda. Apakah harus meminum atau tidak? Bagaimana itu untuk air kelapa itu? Air kelapa untuk kasus pasien yang tensi di bawah 100 atau di bawah 120 ya, memang agak ada efek samping. Kayak lemes gitu. Atau ada orang yang dia punya asam urat, dia akan tercekot-cekot. Itu kontradiksi dengan penyakitnya tadi atau kontradiksi dengan jantungnya tadi. Itu nggak apa-apa. Walaupun terlepas dari itu semua, secara klinis pun sebagian sudah terbukti. Tapi sifat air kelapa muda ini sifatnya bisa untuk apa ya? Sifatnya diuretik atau detox. Dia meningkatkan sistem detox. Makanya kalau minum air kelapa muda, kok kencingnya lancar, wajar. Yang penting kita jangan sampai dehidrasi. Karena tujuannya minum air kelapa muda itu satu untuk meningkatkan antigen kita, untuk meningkatkan sistem genetik kita. Kemudian mendetoks atau mempercepat sistem metabolisme. Yang keempat adalah untuk masalah dehidrasi. Jadi intinya kalau di medis militer ya, di medis militer salah satu air kelapa muda juga bisa digunakan langsung untuk infus karena memang ini emergensi kan gitu. Jadi inilah dasarnya kenapa untuk orang yang misalnya ada gejala diabetes dianjurkan nggak untuk kalau diabetes air kelapa tanda kutip. Kalau dia ada kreatinin tinggi di atas standar, di atas 1,2 atau dia udah mengganti 2, 3, 4 gitu. Agak khawatir karena bisa meningkatkan, justru memicu kan. Apalagi ditambah madu misalnya ya. Jadi untuk air kelapa ini memang sebetulnya bagus untuk meningkatkan imun dalam kondisi pandemi, tetapi harus hati-hati kondisi tubuhnya bagaimana. Betul. Gitu ya. Orang yang benar-benar sehat. Masing-masing harus ada diagnosanya. Betul. Ya. Jadi tidak, sebenarnya kalau kita mau ngomong masalah detail, setiap orang tuh beda herbal, beda treatment. Betul, makanya yang jadi fatal itu seorang tabib seperti kami pun, kami hati-hati. Kenapa? Karena mungkin tujuannya baik ya, kita mengobati orang, tapi ketika diagnosa kami salah, kita bisa bunuh orang gitu kan. Kita bisa meracuni orang, kita bisa membuat orang jadi semakin sakit. Oke, Beb, saya kira cukup ya, pembahasan kita cukup padat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama di pandemi COVID ini. Saudara-saudara yang sakit itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana harus mencari ilmunya ya untuk mencari pengobatan. Jangan sekedar misalnya mendengarkan informasi harus makan ini, minum ini dan segala macam, karena justru itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain ya. Atau mungkin kalau memang harus misalnya mengkonsumsi obat-obat dari dokter, juga harus dikonsultasikan bahwa mana yang mesti harus tetap diminum, mana yang harus sudah selesai. Apalagi juga misalnya dikombinasi dengan herbal ya. Itu harus betul-betul ditanyakan kepada ahlinya, baik pada dokternya maupun pada tabibnya ya. Supaya justru tidak menimbulkan dampak yang lain di luar COVID gitu ya. Betul itu ya. Oke, Beb, terima kasih sekali, semoga bermanfaat. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang bagaimana kita harus menyikapi COVID ini. Jika memang kita harus mencari pengobatan, harus belajar yang benar kepada ahlinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.